Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada grup baru. Mudah-mudahan di sini banyak serigala-serigala yang cerdas, bukan hanya serigala bergigi ompong. Silakan yang mau bertanya gunakan VN. Waalaikumsalam. Besem Yeswa Hamasyah, Pak Ustadz. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Saya tertarik dengan ungkapan Anda yang mengatakan Besem Yeswa Hamasyah dengan nama Yesus Kristus. Ada beberapa dalil di dalam pengajaran-pengajaran Yesus di mana dalil itu jelas menekankan bahwa nabi-nabi palsu itu berbicara mengatasnamakan Yesus. Nah, belum lagi ketika kita bercerita tentang tanda-tanda orang yang diusir kelak oleh Yesus adalah mereka yang bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan Besem Yeswa Hamasyah. Nah, apakah Anda tidak takut diusir oleh Yesus kelak? Ya Pak Ustadz, jadi begini, memang betul ada ayat yang mengatakan Yesus akan mengusir mereka yang bernubuat dalam namanya. Tapi jangan salah, di ayat itu sampai selesai Pak Ustadz baca, yang diusir itu yang pembuat kejahatan. Walaupun dia bernubuat, berkhotbah dengan hidup kelihatan alim, kalau dia berbuat kejahatan, dia pasti dihukum, dibuang sama Yesus. Karena buat apa tampilan dari mukamu, dari hatimu tidak ada. Itu yang jadi inti dari ayat itu, Pak. Jadi jangan disalahartikan ya, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Coba kita kerucutkan permasalahan ini. Yang diusir di situ adalah Islam atau Kristen. Silakan. Yang jujur. Jangan mencoba untuk menutup-nutupi sesuatu yang sebenarnya sudah terungkap dengan sebenar-benarnya. Silakan, Pak Pendeta. Aduh, Pak Ustadz, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Pasti orang Kristen sendiri yang diusir, bukan orang Islam. Gak ada hubungannya, Pak Ustadz. Begitu, Pak Ustadz. Kita lihat dulu apakah serigalanya jinak atau liar, Pak Kiai. Zabar, innallaha ma'as-sabirin. Hehehehe. Karena ada dalam Alkitab orang yang tidak percaya Yesus, tetapi mereka mengusir setan atas nama Yesus. Makanya pada waktu itu ketika Petrus mengikuti Yesus, dia bertanya, mengapa kok mereka mengusir dalam namamu ya Tuhan? Maka akhirnya Tuhan berbicara, tidak semua orang memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Begitu saudara-saudara, itulah dahsyatnya sebuah nama Yesus itu. Bahkan orang yang nggak percaya Yesus saja mengusir setan atas nama Tuhan Yesus. Setan takut. Tapi ada juga orang yang mengusir demi nama Yesus, tapi malah diketawain juga banyak. Karena ketika dia menggunakan otoritas kuasa Yesus itu, dia munafik. Maka akan tidak akan terjadi sesuatu. Begitu Pak Ustadz ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan hal bahwa tidak semua orang yang memanggil nama-nama Tuhan itu akan diselamatkan, itu adalah berlaku kepada orang-orang percaya. Tapi
percaya yang suam-suam kuku, tetapi percaya yang munafik, itu tidak dapat bagian dalam kerajaan surga orang-orang seperti itu. Hanya labelnya saja percaya Yesus, tapi hatinya tidak. Begitu Pak Kiai ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau saya melihat, ya saya tadi nganggapnya Kiai karena penampilannya keislam-islaman. Ternyata temannya Ferguson, orang Kristen yang suka keislam-islaman. Jadi gini loh, ada sesuatu yang kelihatannya Anda ingin sembunyikan di situ. Ketika Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuan atau junjungan. Di terjemahan lain ya, di terjemahan lama itu dikatakan Tuan atau junjungan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi sepintas Anda ingin mengibulin saya dengan mengatakan ada orang yang menggunakan nama Yesus tapi nggak percaya kepada Yesus. Itu adalah bualan. Karena kenapa bualan? Ada sesuatu yang Anda ingin sembunyikan. Karena Yesus di situ mengatakan di ayat 21-nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuan atau junjungan. Artinya, tidak semua orang yang menganggap Yesus itu utusan Tuhan dengan menyebutnya dia dengan sebutan Tuan, artinya orang yang terhormat. Atau bukan semua orang yang menghormat kepada aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya sederhana, Bang Haji Palsu. Apakah orang Kristen dengan menyembah Yesus, makan babi, ibadah hari Minggu, tidak sunat, itu melakukan kehendak Bapa yang disembah oleh Yesus? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian dan jemaah-jemaahku Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sembahan bagian Quraisy dan bagian Islam. Orang ini salah satu debater Islam yang cuma modal Google, ya, tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, buta Alkitab, terutama juga buta tentang teologi kekristenan, dan dia sok ke Arab-Araban. Nah, jadi sebenarnya Islam itu banyak yang bingung. Bingung mana membedakan agama, mana membedakan bahasa. Makanya mereka seringkali senantiasa bangga sok ke Arab-Araban. Padahal kalau kita mempelajari zaman sekarang itu karena teknologi sudah canggih ya, karena dia juga menggunakan Google, di YouTube banyak sekali berita-berita orang-orang pedagang-pedagang Arab yang sudah fasih menggunakan bahasa Indonesia dalam berdialog terhadap atau dengan orang Indonesia yang naik haji di sana. Nah, lucunya orang-orang yang berotak radikal seperti orang ini yang sok Arab-Araban masih saja mengutamakan bahasa Arab ketimbang bahasa Indonesia, bahasa tercinta kita. Nah, orang-orang yang punya pikiran radikal ini, yang sok ke Arab-Araban ini adalah orang yang anti Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena di dalam Sumpah Pemuda Alinea kedua jelas di situ ada sumpah yang harus kita ikrarkan bahwa kita putra dan putri Indonesia ya, mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Akan tetapi orang yang punya pikiran radikal seperti dia ini malu terhadap bahasa Indonesia, sehingga kalau Qur'annya diterjemahkan dalam bahasa Arab dia kurang puas, malah memprotes dan bahkan menyangkal juga menyalah-nyalakan, termasuk dia fitnah kalau terjemahan itu palsu. Nah, orang seperti ini munafik, sok Arab-Araban dan punya otak radikal, ingin menyingkirkan bahasa tercinta kita Indonesia, anti Sumpah Pemuda dan ingin menginflasi bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini itu sangat berbahaya untuk kalian dekati ya, dan kalian harus hati-hati terhadap setiap ucapan yang dia katakan karena pikirannya radikal, pikirannya sok Arab-Araban, ingin menggantikan bahasa asing dengan bahasa tercinta kita Indonesia yang sudah dihormati, dipelajari, bahkan dicintai di mata dunia. Ya, ingin digantikan dengan bahasa asing, yang bahasa asing itu sendiri orang-orangnya mempelajari bahasa kita, mengakui dan menghormati bahasa kita, mencintai bahasa kita. Nah, sayang sekali otak radikalnya itu tidak sesuai dengan demokrasi dan melanggar atau bahkan sudah anti ini terhadap Sumpah Pemuda. Saya tahu batinmu tersiksa,
Saya tahu hatimu terluka. Saya tahu otakmu berkarat. Dendam kusumat, benci setengah mati. Dan kamu senantiasa selalu keringat darah karena ingin mengalahkan orang yang lebih paham kitabmu daripada kamu sendiri, padahal orang tersebut bukan orang Kristen. Saya paham luka hatimu karena kamu tidak mampu menunjukkan kebenaran dalam agamamu. Saya tahu hatimu menangis karena menemukan kitabmu hanya terjemahan, sehingga kamu ingin mencoba memutar fakta, ingin memutar keadaan dengan mengatakan Islam itu tidak benar karena menggunakan bahasa Arab atau kearab-araban. Aku tahu, saya tahu betapa sakitnya hatinya, betapa menderitanya dirimu melihat kitabmu yang bukan bahasa Ibrani tapi ternyata original teksnya bahasa Yunani, di mana Yesus tidak pernah diutus untuk orang Yunani. Saya tahu betapa lukanya hatimu karena saya lebih tahu kitabmu daripada dirimu. Saya tahu betapa bencinya kau terhadapku, sehingga kamu selalu mengumbar fitnah, ujaran kebencian. Saya tahu hatimu terluka, jiwamu sakit, kamu kurang piknik. Itu disebabkan karena kamu susah untuk menyembunyikan identitasmu sebagai penyembah manusia. Saya tahu itu. Kamu terluka karena agamamu bingung. Kitabnya entah yang mana, kitabnya asal usulnya siapa, Tuhannya yang mana. Semua pinjam dari Yahudi, dari Islam. Saya tahu hatimu terluka, tapi mau kayak mana lagi? Itu adalah pilihanmu. Jadi di situ kan udah jelas apa yang dilakukan atas nama Tuhan itu belum tentu benar. Belum tentu. Kamu harus mengenal dengan benar dulu siapa itu Tuhan. Itu baru kamu bisa selamat. Saya kasih contoh misalnya, ini contoh ya, minta maaf kalau ini agak menyinggung. Orang memenggal kepala dan berteriak Allahu Akbar. Nah, itu kebenarannya itu di mana? Coba Anda simak baik-baik. Jadi kalau hanya atas dasar itu, harusnya kamu itu memiliki pemahaman yang lebih luas. Menyembelih orang dengan menyebut Allahu Akbar, itu kamu anggap salah. Karena penyembelihan tok yang kamu lihat dan kemudian ada penyebutan Allahu Akbar. Baru juga nyebut Allahu Akbar, kamu sudah katakan salah. Bagaimana dengan orang yang menjajah 350 tahun lamanya dengan mendirikan gereja sambil menyembah Tuhan yang mereka sebut dengan Bapa? Itu gimana ceritanya? Menjajah di Toraja, dirikan gereja di Toraja. Menjajah di Makassar, dirikan gereja di Makassar. Membunuh di Jawa, mendirikan gereja di Jawa. Jadi mereka membunuh dengan membangun gereja. Nah, satu konsep tatanan yang saya ingin ajarkan kepadamu. Umat Islam itu, apapun yang dilakukan, lisannya itu sudah terbiasa menyebut kata-kata Allah. Ya, tidak seperti kamu bingung mau menyebut Bapa, Anak, atau Roh, atau sekaligus ketiga-tiganya. Kalau dalam Islam, kaget saja menyebut nama Allah. Kaget loh. Melihat anak-anak kecil jatuh, nyebut nama Allah. Jadi adapun pelaku-pelaku yang tidak sesuai dengan kaidah di dalam akhlak Islam, melakukan pembunuhan, itu bukan karena kaidah Islamnya menyatakan harus seperti itu, harus seperti itu, melainkan karena memang dia Islam, di mana lisannya sudah terbiasa menyebut kata itu. Saya setiap hari ribuan kali saya menyebut kata Allahu Akbar. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kalau itu kamu anggap salah, salah mana dengan mereka yang 350 tahun lamanya, yang konon ceritanya sebelum mereka membunuh, mereka ibadah dulu hari Minggu. Petang-tang, peteng-teng, totang-tong di dalam rumah ibadah mereka.
koar-koar, tepuk tangan, joget-joget di dalam rumah ibadah mereka. Setelah membunuh pun begitu. 350 tahun lamanya loh. Itu coba Anda jelaskan kepada saya. Saya kan udah jelasin samamu ya, bahwa tidak ada di dalam Al-Quran itu diajarkan seperti itu. Ketika kamu ingin membunuh, maka sebutlah Allahu Akbar. Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau ada, coba tunjukkan. Tapi kalau perintah membunuh di dalam kitabmu, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Manusia, hewan, tumbuhan, bunuh semua. Itu dalam kitabmu. Dan itulah yang terrealisasi dalam kehidupan keberagamaanmu. Kristen ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh apa? Penjajahan. Kristen itu besar di negeri ini karena hasil daripada penjajahan. Penjajahan itu identik dengan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan seterusnya. Itu yang perlu Anda pahami. Zulkifli M. Abbas ini adalah penyesat-penyesat yang tidak tahu isi Alkitab, tetapi seenaknya menerjemahkan. Dia tidak tahu. Hei, Pak Zulkifli M. Abbas, itu pengajaran Yesus tentang nabi-nabi palsu. Kamu baca dong, kamu hanya paragraf itu aja kamu baca. Baca dong semuanya, supaya kamu tahu apa perikopnya. Kamu Jul. Gaya kamu itulah Jul. Harusnya kamu tuh bertanya Jul. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekristenan ya. Oke Jul. Kok kamu nanggapin VN orang lain terus nyebut nama saya? Kamu trauma ya bro? Santai aja. Saya penginjil jalanan, bukan setan. Kamu katakan saya penyesat. Saya menjabarkan kitabmu, apa yang tertuang dalam kitabmu. Di dalam ayat 15, Yesus mengatakan, waspadalah terhadap pemimpi-pemimpi atau pembawa-pembawa berita, atau biasa disebut dengan nabi-nabi tapi palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Apakah saya datang kepadamu saya menyamar seperti Bani Israel, atau kamu yang menyamar seperti Bani Israel? Saya hanya ingin menekankan kepada kamu, domba itu menurut pandangan Yesus itu adalah Bani Israel. Paham? Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Non-Israel Yesus sebut dengan sebutan guk-guk atau kongkon atau anjing. Ayatnya jelas. Waspadalah terhadap penyampai-penyampai firman palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini pernyataan Yesus diucapkan kepada siapa? Kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Jadi Yesus menyampaikan pada saat Yesus menjadi guru di tengah-tengah Bani Israel, dia kumpulkan muridnya, kemudian Yesus mengatakan, kalian dengar baik-baik, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Datang kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus, bukan kepada pentuhan-pentuhan Yesus, yaitu Kristen, bukan. Nah, bagaimana ciri khas nabi-nabi palsu itu menurut Yesus? Nabi-nabi palsu itu menyamar seperti Bani Israel, menyamar seperti Yahudi, alias menyamar seperti domba. Islam mana yang pernah mengaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel? Hanya Kristen yang mengaku-ngaku sebagai Israel rohani, yang menyamar sebagai pengikut Yesus, padahal pentuhan Yesus. Jadi kalian yang ditampar ayat ini. Dalilnya, akhir kalimatnya dikatakan, tetapi sesungguhnya, ya, domba yang menyamar itu adalah serigala yang buas. Serigala ini siapa menurut Yesus? Ya, dan menurut kita saat sekarang. Lihat Roma, lambangnya apa? Serigala. Berarti yang dimaksud di situ adalah nabi-nabi palsu yang datang kepada muridnya Yesus di abad pertama, yang ternyata adalah agen Roma. Siapa mereka? Paulus, Matius, Markus, Yohanes, Petrus, pengarang kitab itu, yang kemudian oleh gereja
diberi sampul nama kitab mereka, karya tulis mereka dengan sebutan Matius, Yohanes, Petrus. Supaya apa? Supaya dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Makanya belajar lagi. Paling demen ya gitu kan. Maka kamu belajar dulu tuh, kamu baca lagi ayatnya, kamu coba buka hatimu, buka otakmu, buka akalmu, biar dituntun sama Roh Kudus memahami ayat-ayat itu. Saya nggak ada urusan dengan dalilmu. Kalau dalil darimu dari Al-Quran kayak dari mak, saya nggak ada urusan. Ya. Jadi silakan dibaca dulu. Jadi Anda sekarang voice note membaca ayatnya, coba saya pengen dengar. Satu peroskop ayat 1 sampai selesai gitu, coba. Terus nanti kamu jabarkan gitu. Saya pengen dengar doang. Pak Haji Palsu, katakan itu di depan kaca, supaya apa yang terlontar di mulut saudara itu masuk di kuping saudara, meresap ke otak. Andalah yang harus belajar. Makanya saya tanya kepada Anda, Yesus mengatakan dalam kitab yang Anda kitabkan, tidak semua orang yang menyeru kepadaku junjungan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Haji Palsu ini, apakah Pak Haji Palsu ini menyembah Yesus itu atas kehendak Bapak? Jujur. Jujur. Mohon izin, gua makan dulu, belum makan ya. Lapar sekali. Kabur si Haji Palsu. Foto profilnya pakaian haji. Sayangnya mau nyamar seperti apapun tetap aja ketahuan penyembah manusia alias tuyul. Ya, memang benar dikatakan di situ, bukan setiap orang yang berteriak kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Dan di situ di ayat-ayat selanjutnya kan jelas bahwa mereka yang akan dihukum, Tuhan yang akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah engkau dari hadapanku. Dia tidak mengatakan, enyahlah kamu dari hadapan Bapakku. Tidak, enyahlah dari hadapanku. Itu yang harus kamu perhatikan ya. Maksudnya dibaca selesai ayatnya, jangan hanya sepotong-potong. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Kristen menyembah Yesus itu atas kehendak Bapa? Kalau iya, berarti Kristen tidak diusir. Tapi kalau Yesus disembah bukan berdasarkan atas kehendak Bapa, tapi karena kehendak gereja dan Paulus, maka jelas kamu nggak usah mencari kambing hitam. Saudaralah dan golongan Andalah yang akan diusir oleh Yesus. Kamu suka begitu, Jul. Seolah-olah kamu lebih pintar, Jul. Padahal kamu tidak ada isinya, kosong kamu, Jul ya. Saya sudah sering mengikutin kamu dalam berdebat. Kamu sok mengerti dengan orang Kristen. Kami imanin. Kami jelas lebih mengerti daripada Anda. Anda terlalu banyak bicara, Jul. Jadi Anda tidak mengerti tentang firman Tuhan itu. Ya, Jul ya. Jadi Anda harus banyak belajar lah. Supaya pintu hati Anda terbuka. Mana yang jujur, mana yang tidak ya. Alkitab itu jujur, terbuka untuk siapa aja. Bisa didiskusikan. Ya. Tapi kalau kitab Anda, kami takut, Jul. Karena sedikit-sedikit kami dituduhkan penistaan, Jul. Ya, Jul ya. Makanya kami nggak mau urus kitab kalian itu, Jul. Dan kami tidak juga suka membacanya. Karena memang menurut saya, itu sudah nggak cocok untuk saya ya. Anda itu tidak mengerti. Anda itu cuma percaya. Ngerti kagak? Percaya iya.
Apa yang dikatakan gereja Anda percaya, tapi Anda ngerti? Enggak. Anda tidak ngerti. Yang penting ikut aja, imani aja, percaya aja. Sekarang saya tanya samamu, Saudara Victor Vaz, ya, apakah Anda menuhankan anak Maria itu adalah kehendak Hasem atau kehendak Bapa? Silakan Anda jujur untuk menjawabnya. Saya tunggu. Orang yang menjajah itu, yang datang di Indonesia itu punya kepentingan perusahaan namanya VOC dari Belanda. Tidak ada urusan dengan bawa atas nama agama. Salah. Mereka yang membawa agama di Indonesia ini itu dari misionaris-misionaris. Mereka punya apa sendiri, misi sendiri untuk itu, bukan untuk kepentingan perusahaan. Tidak seperti VOC, itu perusahaan dari Belanda. Jadi bedakan ya. Di negara kita itu pasti tidak akan bisa menerima kekristenan kalau dibawa atas nama penjajahan. Itu yang harus Anda simak baik-baik dulu. Jangan asal menilai seperti begitu, Pak. Ya. Jangan bilang kita dijajah oleh penjajah. Jangan Anda samakan bahwa penjajah itu membawa kekristenan. Tidak, penjajahan tidak membawa kekristenan. Yang membawa kekristenan itu misionaris. Kalau Anda menyebut penjajahan, itu dipertanyakan lagi itu dari perusahaan VOC itu sendiri. Karena mereka yang datang awalnya mencari rempah-rempah dan berdagang dan segala macam sampai disebut penjajahan, ya. Bedakan itu. Justru karena itu Kristen di sini menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun lamanya, ya, dengan bekerja sama dengan penjajah, bekerja sama dengan segala unsur yang ada yang kaitannya dengan penyebaran ajaran agama Kristen. Tapi faktanya tetap aja minoritas kan? Itu disebabkan kenapa? Karena ajaran Kristen itu disebarkan dengan penjajahan, dengan kekerasan, dengan penindasan. Makanya seindah dan seenak apapun mulut Kristen berbicara tentang nikmatnya beragama Kristen, dijamin masuk surga lah, tidak ada hukum haram halal lah, ibadah cuma sekali seminggu lah, mati langsung masuk surga lah, semua hukum Tuhan sudah dibatalkan untuk mereka lah, tidak ada penghambaan di dalam ajaran agama Kristen lah. Kok penghambaan sudah dihapuskan dengan matinya Yesus di atas kayu salib lah. Tapi orang yang berakal tidak mudah untuk kalian kebolin. Makanya meskipun Nusantara ini ditindas, ya, diinjek-injek sama tentara-tentara yang berkalungkan salib, Islam tetap mayoritas. Padahal Islam disebar hanya lewat pedagang-pedagang Arab. Mereka datang sini untuk berdagang. Dengan seabrek aturan dalam ajaran agama Islam, dibuang itu agama Hindunya demi memeluk sebuah agama yang sangat susah, yang sangat sulit, yang syarat aturan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, penuh dengan hukum-hukum. Tetapi orang yang berakal tetap lebih mementingkan keselamatannya dengan memeluk Islam daripada menyembah pohon, sesajen, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika datang Kristen yang mengajarkan sebuah agama yang tidak rasional, pribumi tidak mau menerima itu. Makanya sampai hari ini Kristen tetap minoritas. Paham ente sampai situ? Sebenarnya ini kan menjadi lebih mudah karena debater yang mengedepankan ilmu internet, ya, modal Google, sok ke Yahudi-Yahudian, sok ke Yunani-Yunanian, sok menerjemahkan kata kurios dengan kata junjungan. Nah, di situ jelas dalam kitab Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggil aku junjungan, menurut terjemahan debater ini yang modal internet, ya, junjungan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Mudah saja, memang banyak sekali kok orang yang SKSD dengan Yesus, ya, plagiat keimanan, plagiat agama, plagiat kultus yang menjilat terhadap Yesus, ya, berusaha memakan
remah-remah di bawah meja anak-anak Israel, ya, dengan mengatakan Yesus adalah utusan Allah, dengan mengatakan Yesus adalah nabi Allah, supaya terlihat sama dengan agama-agama samawi, tetapi tujuannya untuk menipu atau mengkelabui. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi banyak sekali memang orang-orang yang plagiat, ya, plagiat agama samawi terutama, ya, yang menjual dengan cara pemaksaan, peperangan, itulah yang seperti itu, yang nantinya mengaku-ngaku bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah Nabi Allah. Nah, inilah yang dikatakan orang-orang yang memanggil Yesus sebagai junjungan akan tetapi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka adalah plagiat, munafik, dan hanya orang-orang yang ikut-ikutan sok memanggil Yesus, sok mengenal Yesus, tetapi ternyata Yesus tidak mengenal mereka. Makanya di ayat 23 dikatakan, "Enyahlah kamu sekalian, aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan." Inilah yang dimaksud, umat plagiat iman, umat plagiat agama. Nah, so SKSD dengan Yesus. Padahal kalau kita lihat secara kronologis, Yesus juga tidak pernah mengenalnya adanya nama bangunan berhala bernama Ka'bah, itu tidak pernah menganjurkan minum kencing onta, tidak pernah mengenal adanya istri lebih dari 9, ya, nabi itu, ya, tidak pernah mengenal nabi dari Arab, itu tidak pernah. Jadi kalau memang ada suatu kultus atau sekte pagan yang berusaha memplagiat Yesus dengan versinya sendiri, so SKSD dengan Yesus, tetapi mencampur adukan dengan ajaran pagan dan memanggil Yesus sebagai nabi atau junjungan, inilah, ya, ajaran yang akan diusir, umat yang akan diusir oleh Yesus di akhir zaman, yang dikatakan, "Aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku." Astagfirullah. Nggak ada yang menjilat terhadap Yesus selain Kristen sendiri. Yahudi kagak, Islam kagak, hanya Kristen. Jadi hanya Kristen yang akan diusir. Lagian ayat itu jelas kok. Tidak semua orang yang berseru kepada Yesus, "Mar, mar, Tuan, Tuan," atau "Guru, Guru," atau "Junjungan, Junjungan," akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allahku yang ada di surga. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah si ustaz palsu ini namanya si Ferguson sudah ditambah-tambahi ustaz di belakangnya, di depannya. Pingin kali disebut Islam, tetapi imannya iman berhala. Jadi dikatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allahku yang ada di surga. Nah, sekarang kamu itu jadi Kristen, makan babi, tidak sunat, merasulkan Paulus, itu atas kehendak Allah yang disembah Yesus atau atas kehendak Paulus? Coba, yang jujur. Tadi teman kamu itu kusuruh jujur, dia langsung pamit minta makan, katanya lapar. Kamu jangan-jangan mau kabur juga? Saya dibuat tertawa oleh drama yang disajikan debater Islam yang cuma modal Google, mengedepankan ilmu internet, buta Alkitab, buta juga teologi Kristen, ya, yang mengada-ngada, dibumbui fitnah. Semua drama-dramanya itu sebagai ajang curhat untuk menjatuhkan saya, tetapi sayang sekali tidak berefek untuk saya. Kenapa? Karena dari gayanya saja sudah ketahuan kalau dia itu buta Alkitab dan buta kekristenan. Tetapi dengan gayanya itu, dia mengaku-ngaku seolah-olah dia yang paling paham Alkitab, seolah-olah dia yang paling paham teologi Kristen. Sementara kalau kita buktikan apakah dia punya Alkitab versi kitabnya, tidak punya. Jangankan mau paham, punya Alkitab aja enggak. Terus dari mana? Ya itu tadi, ilmu Google, ilmu internet, ya kan? Artikel-artikel buatan jihadis Islam yang membenci dan iri terhadap kesuksesan Kristen sebagai agama nomor 1 di dunia. Nah, itu dia. Dan juga orang ini sangat malu ketika saya singkap bahwa selama ini dia itu anti Sumpah Pemuda, anti bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia ini adalah bahasa tercinta kita semua, saudara-saudariku. Bahasa tercinta yang sudah diakui, dipelajari, bahkan dihormati di mata dunia, termasuk pedagang-pedagang Arab sekarang yang berdagang di dekat Mekah itu sangat fasih terhadap bahasa Indonesia. Mereka berbicara dengan lancar terhadap jemaah-jemaah Islam Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, ya, dan mereka tidak malu terhadap bahasa Indonesia. Mereka tidak menganggap sebagai bahasa terjemahan. Akan tetapi otak-otak radikal, ya, pemikiran radikal orang-orang seperti ini yang munafik,
Malu apabila Qurannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Malu ketika Qurannya dibaca oleh orang-orang yang bukan Islam. Kenapa? Karena ketika dibaca, maka tersingkap sudah semua kebohongan dan kepalsuan kitabnya yang merampok sana sini. Ya, merampok Taurat, merampok Injil, merampok Mazmur, merampok nabi-nabi Israel, merampok Yesus, sok kenal dan sok dekat dengan Yesus, berusaha makan remah-remah di bawah meja anak-anak Israel. Nah, itulah makanya mereka sangat histeris apabila Quran diterjemahkan dalam bahasa tercinta kita, ya, bahasa Indonesia, lalu kemudian dibaca oleh orang-orang cerdas, orang-orang berlogika, orang-orang berpikir, dan orang-orang yang kritis seperti kita-kita ini. Nah, sudah pasti jurus terakhirnya adalah sok kearap-arapan. Sementara kalau kita beda, kita sebagai Kristen Indonesia yang sangat bangga dengan bahasa kita, bahasa tercinta kita, dan mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan tulus hati, ya, dan melaksanakannya dengan penuh semangat 45, ya, tidak malu. Karena apa? Karena pertama, Kristen memang agama fleksibel, untuk semua bangsa bisa. Kalau dia tidak, kalau mau masuk Islam harus sok karap-harapan dalam otak radikalnya, ya. Tidak semua Islam seperti itu. Cuman dalam pikiran radikalnya ini yang karena malu ketika Quran dibaca oleh orang-orang kritis ini, ya, oleh orang-orang yang berpikir ini, maka langsung muncullah pemikiran radikal itu. Nah, beda dengan kita semua. Kita tahu bahwa Alkitab pasti akan dibaca oleh orang-orang Islam, dan sekalipun dibaca untuk dipelintir ayatnya, untuk dipelintir fitnah, ya, untuk disebar fitnah atau drama seperti yang dia lakukan barusan itu, ya, tidak akan berefek. Karena apa? Karena kami punya iman, kami punya dasar teologi yang kuat, kami punya ayat Alkitab yang bisa menjawab semua itu tanpa harus kita sok ke Yahudi-Yahudian, sok ke Ibrani-Ibranian, sok ke Arab-Araban, ya, nggak sudi. Ya, berbeda dengan dia. Kalau dia ini tidak bisa membedakan mana agama, mana bahasa, mana adat gitu. Kalau Islam pasti adatnya harus Arab gitu. Ya, tidak seperti itu. Itu kamu aja yang tidak bisa mencintai adat istiadat Indonesia, berbagai ragam adat dan budaya Nusantara ini yang sangat melimpah, ya, yang bahkan kalau kita sekarang melihat ragam budaya Indonesia ada dalam festival dunia, memenangkan beberapa kejuaraan, kita harus bangga seperti itu, bukan malah sok harap-harapan, jidat 2 item, pakai peci kayak teroris, pakai celana cungkring kayak pembunuh, terus pakai baju sok kayak kanibalisme itu. Jangan seperti itulah. Kan kita hidup di Indonesia. Kita ini orang Indonesia, berbahasa Indonesia, bersumpah pemuda, mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nggak usah malu dengan bahasa Indonesia. Kecuali kalau malu karena kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, Quran kalian ketika diterjemahkan, maka tersingkap semua kepalsuan, kesingkap semua ayat-ayat rampokan, kesingkap semua kejanggalan-kejanggalan dan kontradiksinya, maka akan membuat iman kalian dan logika kalian terpecah belah, ya, babak belur itu. Cinta terhadap bahasa Indonesia karena kitabnya hanya buatan lembaga, lupa ayat Injil. Benci dengan bahasa Arab karena iri terhadap kitabnya umat Islam yang masih ori menggunakan bahasa asalnya, dan menangis darah melihat kitabnya hanya revisian dan revisian, hanya menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga saking inginnya mengikuti apa yang ada di dalam Islam, namanya pun diganti dengan sebutan Ustadz Ferguson. Kasihan kali. Sekolah teologi hanya untuk bagaimana bisa Kristen tampil ke Islam-Islaman. Yang ada secara logika, yang palsu itu yang selalu meniru-niru yang asli. Sekarang kamu ke Islam-Islaman, namamu pun kau ganti Ustaz Ferguson. Dasar tuyul. Bos, kamu itu sebenarnya kalau saya lihat buta sejarah. Kamu tidak bisa membedakan mana kepentingan dari perusahaan yang namanya VOC ini dan mana yang namanya kepentingan misionaris, penyebaran agama, penyebaran Injil. Anda nggak bisa bedakan itu. Itu harus dibedakan loh. Kalau namanya penjajahan, maksudnya agama itu dibawa atas nama penjajahan di Indonesia ini, nggak diakui Kristen, betul? Nggak diakui. Lo bilang minoritas ya
namanya minoritas itu kan istilahnya, kamu nggak tahu di Indonesia Timur mayoritas Kristen, iya kan? Anda kan nggak tahu itu. Jadi jangan sebut-sebut minoritas mayoritas lagi lah. Sekarang ini surveinya minoritas sedang berkembang naik, udah banyak murtad di mana-mana. Nah, jadi sekali lagi Anda itu masih buta sejarah. Anda tidak bisa membedakan mana itu VOC dari Belanda, mana itu kepentingan misionaris yang datang memang untuk menyebarkan Injil. Logikanya kan Kristen masih bisa diterima. Kalau enggak ya nggak mungkin diterima. Itu loh logiknya di situ, Pak. Justru karena saya paham sejarah lah, saya berani mengatakan itu. Kamu katakan di Indonesia Timur Kristen itu mayoritas. Di mana? Saya ini di Indonesia Timur sekarang ini. Kamu di mana di Indonesia Timur itu mayoritas Kristen? Ya inilah hebatnya Kristen. Nipu, suka bohong, suka menghalalkan segala sesuatu, yang penting menganggap dirinya itu benar. Ya, di sini nggak ada mayoritas Kristen, bro. Nggak ada. Meskipun ajaran Kristen itu ajaran nikmat, ajaran paling enak di antara seluruh ajaran di atas muka bumi ini, tapi orang waras ogah nyembah manusia, ogah makan babi, ogah berkulub. Itu yang perlu kamu paham. Kembali kepada tema awal yang sengaja kamu kabur dari tema itu. Yang diusir itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Nah, saya tanya samamu, apakah kamu menyembah Yesus makan babi itu atas kehendak Bapaknya Yesus? Jawab dengan jujur. Inilah yang jelas-jelas dinamakan serigala berbulu domba. Malu mengakui menjilat terhadap Yesus, tapi seringkali menggunakan perkataan Yesus untuk membenarkan Qur'annya yang jelas-jelas ngerampok, yang jelas-jelas menyadur, yang jelas-jelas nyomot, ya, yang jelas-jelas copy paste terhadap kitab terdahulu, terutama Taurat dan Injil dan juga Mazmur. Tetapi dia malu mengakui kalau menjilat terhadap Yesus. Tetapi dikit-dikit kalau bilang Yesus disunat, Islam disunat. Yesus tidak makan babi, Islam tidak makan babi. Yesus sujud, Islam sujud. Nah, inilah yang namanya serigala berbulu domba, si muka dua alias munafik. Nah, ketika diuntungkan, mereka akan mengaku-ngaku mengikuti ajaran Yesus. Kamilah sesungguhnya, kamilah Kristen sesungguhnya, kamilah pengikut Yesus yang sesungguhnya. Menjilat kan? Nah, tetapi kalau sekarang seperti ini, ya, ditampar dengan kitab Matius 7 ayat 21, oh mereka langsung angkat tangan, kami bukan mengikuti Yesus. Inilah ciri-ciri orang yang Allah ya katanya itu kan Quran wahyu Allah, ya udahlah silakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 14 ya. Sesungguhnya kami orang-orang beriman, tetapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, ya kami hanya mengolok-olok saja. Nah, ini ciri-ciri munafik seperti ini yang menipu Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Ini juga nih, munafik yang menipu Allah. Jadi semua saudara-saudaraku seiman dan jemaah-jemaahku sekalian Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahan bagian Quraisy dan bagian Islam itu cenderung munafik. Ketika menguntungkan atau membenarkan atau mereka bisa mencari-cari keuntungan untuk membenarkan akidah mereka yang amburadul, kitab mereka yang menyadur, ya, iman mereka yang semrawut, ya, maka mereka akan mengakui kami lebih Kristen daripada Kristen. Kami Kristen yang sesungguhnya, kami pengikut Yesus yang sesungguhnya. Akan tetapi apabila mereka merasa dirugikan, apabila mereka sudah merasa Yesus tidak mengenal mereka, bahkan mengusir mereka, dan mereka ditelanjangi, ya, adalah makhluk yang memakan remah-remah di bawah meja anak-anak Israel, maka mereka akan malu dan langsung angkat tangan. Mereka bilang kami tidak mengikuti Yesus. Ya, jadi kesimpulannya adalah Islam itu tidak bisa dipercaya, baik dari kata-katanya, akhlaknya, sifatnya, perilakunya, tata cara ibadahnya, semua plagiat, semuanya palsu, semuanya munafik. Astagfirullah. Kalau saya menggunakan nama Ustadz di depan saya, karena saya wajar. Saya bukan sok Islam-Islaman, tapi saya mau menggunakan bahasa Arab, itu saja kok. Bukan saya kok sok harap-harapan, gitu loh. Itu bukan nyamar atau menjilat Yesus itu. Dasar tuyul. Karena Yesus itu memang mengajarkan kebenaran. Gitu? Dan Islam itu mengajarkan juga kebenaran. Ketika ajarannya sama, namanya juga ajarannya sama-sama benar. Yang dikatakan menjilat itu adalah
orang yang di luar ajarannya daripada konsep yang diajarkan oleh Yesus, tetapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Dia yang non-Yahudi ngaku-ngaku Yahudi. Itu yang disebut penjilat. Gitu loh. Ya kalian menyembah, memanggil nama Yesus di dalam beribadah, bermujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Kamu tidurin anaknya orang atas dalam nama Yesus setelah dikatakan prosesi kawin dalam agamamu. Tapi faktanya, semua yang kamu ajarkan, semua yang kamu lakukan, kaitannya dengan agamamu, itu tidak sama dengan apa yang Yesus ajarkan. Abraham sujud dalam beribadah, syahadat dia, kemudian dia puasa, dia sunat. Islam juga demikian. Sama dong berarti. Yesus juga demikian. Ya sama dong berarti. Sama-sama Yesus dan Islam itu menyembah kepada esensi yang sama. Kristen ini dari mana? Dari Eropa. Yang kemudian menjilat nyamar menjadi domba. Sebenarnya dia adalah serigala. Yaitu dari Roma. Kemudian menyamar menjadi pengikut Yesus. Padahal sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus. Gitu loh. Kalian ngundang saya ke grup kalian. Nama grupnya bukan debat kusir, tapi kalian ini ngeroyok, tapi debatnya debat kusir. Menghujat, memfitnah, ya, caci maki. Padahal saya menjabarkan apa yang ada di dalam kitabmu, supaya kalian itu paham, meluruskan akidahnya Yesus yang telah kalian bengkokkan. Tapi kalian kepanasan, maki-maki, kayak orang kesurupan. Ditanya apa, jawabnya apa. Ini sedang menanyakan tentang Bashem, Yesus Hamasyah yang kalian sebutkan itu tadi. Nah, sekarang saya tanya bahwa orang yang diusir kelak oleh Yesus adalah dia yang mengatasnamakan Yesus dalam mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Itu yang dimaksud. Ngapa asal taunya kemana-mana kalian ini? Kalau nggak sanggup, jangan undang saya ke sini. Gitu loh. Begonya tolol dungu, bego tolol dungu. Mencintai bahasa Indonesia bukan berarti karena Alkitab tertulis dalam bahasa Indonesia. Ya, itulah kebegoan, ketololanmu. Mencintai bahasa Indonesia bukan berarti karena Alkitab tertulis pakai bahasa Indonesia. Ya, lu pakai huruf Arab makanya lu bego, tolol. Al-Quran lu sendiri lu nggak ngerti, makanya beberapa kali saya tanya kalian nggak bisa jawab. Ya, bego tolol dipelihara. Ya sama. Kami memiliki kitab bahasa Arab, bukan berarti kami tidak cinta bahasa Indonesia. Original teks kitab kami pahami dengan menggunakan oriteksnya. Bukan berarti kami tidak cinta bahasa Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia sebenarnya? Islam atau Kristen? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Satu Tuhan, kalian tiga Tuhan. Itu aja bukti bahwa kalian tidak cinta Indonesia. Jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab bukan karena tidak cinta terhadap bahasa Indonesia. Til, kalau cewek til. Jadi kamu undang kita ke sini, ke grup kamu hanya untuk kamu maki-maki. Mending kamu bantu kawan kamu yang diusir kelak oleh Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Itu aja dulu. Ini materi yang sangat simpel. Kan sudah jelas, Anda itu memang buta sejarah. Anda tidak bisa membedakan mana kepentingan perusahaan VOC dari Belanda, mana kepentingan penyebaran misionaris menyebarkan Injil. Itu. Nah, kalau terjadi mayoritas dan minoritas saat ini, ya itu ya memang dari dulu juga memang Islam udah mayoritas kok. Tidak bisa disangkal itu, Pak. Dan misi dari mayoritas itu kan untuk menghijaukan Papua juga termasuk itu. Itu udah nonsens lah itu. Udah tahu itu dari dulu cara-caranya. Transmigrasi ke Papua itu udah tahu semua itu, Pak. Tapi kalau mau bahas itu akan istilahnya menguras tenaga. Yang jelas sekarang Anda tidak bisa menggunakan ukuran itu. Ya. Tadi katanya mayoritas di timur. Sekarang ngaku
Di Papua sudah mulai hijau. Aduh, gimana sih ini umat terjemahan. Jadi gini, kalau atas dasar itu kamu katakan itu, sekarang gak usah terlalu jauh. Yesus lahir di Israel, mati di Israel, ditampar di Israel, diludahin di Israel, diseret di Israel, disunat di Israel, dilahirkan di Israel, dikandung di Israel. Tapi kok Kristen menjamurnya di Roma, di markas ajaran mitologi? Kenapa tidak bermarkas di Israel? Ayo, kenapa? Karena Kristen itu hanya bisa diterima oleh mereka pemikir-pemikir yang otak lemah, yang suka bermimpi, yang tidak gunakan akal sehatnya. Kalau Islam dan juga Yudaism itu nggak rasional, nggak masuk akal loh. Nyembah manusia, Allah kok dibilang manusia, gimana sih? Jadi itu loh yang perlu kamu pahami. Di mana ada kemaksiatan, disitulah Kristen itu mudah diterima. Eropa mudah diterima. Tapi coba masuk di bagian Timur Tengah, susah Kristen itu. Kenapa? Karena orang-orang Timur Tengah itu menggunakan akal sehat. Orang ini ketika berstatement selalu melawak, ya, dan membuat saya tertawa. Kenapa ya? Begitu, namanya debater modal internet ya, pasti seperti itu, tidak bisa menyerang, pasti melawak. Dia bilang kalau Quran itu masih terjaga orinya karena berbahasa Arab. Inilah yang dinamakan serigala berbulu domba yang buta sejarah. Dia lupa bahwa Quran dulu pernah diperlakukan layaknya sampah dibakar oleh petinggi-petinggi Islam. Ya, lucunya di sini, kalau memang Quran itu masih asli, nggak perlu dibakar kayak sampah. Inilah keunikan kitab suci Quran ya, katanya sih kitab suci konon gitu ya. Keunikan kitab suci Quran itu selain dibaca, dihafalkan, juga memiliki fungsi lain, yaitu dibakar layaknya sampah. Sementara Alkitab, kita sebagai Kristen Indonesia harus bangga bahwa Alkitab kita bisa berbahasa Indonesia, bahasa tercinta kita. Bahasa yang harus kita lestarikan sebagai ikrar Sumpah Pemuda. Kalau dia memang pikirannya radikal, memang nggak akan bisa menerima Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu tidak bisa. Otaknya radikal, sok harap-harapan gitu loh. Dia berusaha menginflasi bahasa tercinta kita Indonesia dengan bahasa Arab. Makanya dia apa? Anti terhadap bahasa Indonesia. Padahal dia berucap itu, dia debat, bukan debat, ngelawak sih. Dia ngelawak itu pakai bahasa Indonesia, bahasa tercinta kita. Dan di mana bahasa Indonesia itu sekarang sudah mulai diakui, dicintai, bahkan dihormati di mata dunia. Dia tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena dia punya otak radikal yang sok keharap-harapan. Sementara orang Arab sendiri sekarang, pedagang-pedagang yang berdagang di dekat Mekah, sudah fasih berbahasa Indonesia, sudah mencintai bahasa Indonesia dan berbondong-bondong mempelajari bahasa Indonesia tanpa ada rasa malu terhadap bahasa Nusantara kita. Ya. Justru di sini ada keterbalikan. Orang Mekah semuanya hampir fasih berbahasa Indonesia, pedagang-pedagang di sana ya. Justru di sini terbaliknya adalah dia yang punya pikiran radikal, sok harap-harapan, malah berusaha menggantikan bahasa tercinta kita dengan bahasa Arab. Nah, inilah munafiknya dia itu. Munafik. Sementara beda dengan Kristen. Sekalipun Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kami tidak pernah membakarnya selayaknya sampah. Berbeda dengan Quran. Quran yang konon katanya masih ori hanya karena berbahasa Arab. Aduh, tidak logis sekali kalau memang bahasa Arab dijadikan patokan ori. Kenapa masih ada hadis doif? Hadis itu juga ditulis dalam bahasa Arab. Bahkan semua dihafalkan dalam bahasa Arab. Ya kan, tapi tetap aja masih bisa palsu. Ya karena apa? Ya karena memang semuanya palsu. Memang dari awal sudah palsu. Rampokan, bajakan, sadur, plagiat. Ya kan, cuma itu aja gitu loh. Tidak ada sesuatu yang baru. Hanya ya menyadur dan memplagiat nabi-nabi Israel, terutama menjilat terhadap Yesus, sok kenal sok dekat terhadap Yesus. Padahal Yesus tidak pernah yang mengatakan kencing onta itu menyehatkan. Ada tempat bangunan Ka'bah yang dulu dibangun oleh Abraham menjadi tempat berhala, nggak kenal. Batu Hajar Aswad bisa menebus dosa, itu nggak kenal Yesus. Simbol bulan bintang, simbol berhala dikenal sama Yesus. Oh tidak, jangan bermimpi kalian, jangan bermimpi. Ya, jadi stop SKSD terhadap Yesus. Sok mengaku-ngaku pengikut Yesus padahal kalian cuma serigala berbulu domba busuk. Ya, stop. Stop juga punya pikiran radikal menggantikan bahasa tercinta kita Indonesia dengan sok harap-harapan. Stop.
Ya kalau mau berubah aja sih, renungkan kata-kata saya. Kalau nggak mau tetap radikal ya silakan. Berarti kalian kan anti Sumpah Pemuda. Ya, jadi inilah siswa S2 caranya menjabarkan sebuah konsep imannya penuh dengan kebencian, penuh dengan iri dengki. Ya, dikatakan Al-Quran itu original teksnya bahasa Arab. Dia tertawa, katanya tidak, karena Al-Quran itu pernah dibakar. Jadi nggak nyambung antara nalarnya dengan mulutnya, nggak nyambung. Kemudian dia katakan bangga terhadap bahasa Indonesia karena kitabnya bahasa Indonesia. Itu karena ketidakberdayaannya membuktikan kitabnya itu asalnya dari mana aslinya. Itu alasannya. Kalau Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, silakan. Dalam bahasa Batak, silakan. Dalam bahasa Bugis, silakan. Lawang Al-Quran lengkap dengan terjemahannya kok. Jadi itu cuma alasan aja. Karena menemukan kitabnya ya tidak jauh beda dengan buku Prambon. Resep kue. Jadi saya maklum lah, ya kan? Kalau orang yang tidak punya ilmu seperti ini hanya punya keahlian silat lidah. Ditanya tentang siapa yang diusir oleh Yesus kelak, membahasnya tentang kebenciannya terhadap Al-Quran. Betul-betul tuyul. Kalau kamu memahami Al-Quran, beberapa kali saya bertanya kepada kalian. Yang pertama, Muhammad diangkat menjadi nabi. Ya, kapan Muhammad diangkat jadi nabi? Yang kedua, kapan? Siapa yang mengangkat dia jadi nabi? Ketiga, siapa yang menjadi saksinya? Ya, itu pertama. Yang kedua, dalam Al-Imran 3 ayat yang ketiga, di situ katakan bahwa dia, huruf besar, dia ini D huruf besar, berarti Allah menurunkan Alkitab. Di sini saya mau tanya, ini ayat ini buat siapa? Apa buat Islam atau buat Kristen? Tapi kalau buat Kristen, kenapa tertulis di dalam Al-Imran ya ayat yang ketiga? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saudaramu bilang kami mengutus rasul, seorang rasul. Yang saya mau tanyakan, kami mengutus, kami yang dimaksud di sini siapa? Siapa dan siapa? Tolong dijelaskan. Kalau kamu paham benar Al-Quran, ya, tolong jelaskan kepada saya dan semua orang Kristen di sini. Saya paham Quran, nggak seperti kamu tidak paham Al-Quran. Terjemahan aja kalian nggak tahu, kalian nggak paham, apalagi Al-Quran. Siapa yang mengangkat Rasulullah SAW menjadi nabi? Allah. Siapa saksinya? Semua sahabatnya, semua umat Islam menyaksikan beliau adalah nabi. Apa buktinya dia nabi? Dia mengajarkan tentang firman Allah. Apa bukti bahwa yang diajarkan itu adalah firman Allah? Adanya Al-Quran. Apa bukti itu Al-Quran itu adalah firman Allah? Isinya, penjabarannya tidak ada yang keluar daripada konteks akal sehat. Dan apa yang tertuang di dalamnya berisi hukum-hukum yang mengajarkan manusia menjadi makhluk paripurna. Lalu kemudian, bukti bahwa Al-Quran itu firman Allah mampu menjabarkan seluruh aspek dan unsur kehidupan manusia, baik di langit, di bumi, maupun di laut. Ilmu pengetahuan baru mengungkap saat ini, tapi Al-Quran sudah mengungkapnya 2000 tahun silam. Apa yang tertuang daripada dalam sejarah kehidupan jauh sebelum Muhammad SAW itu ada, semua sudah tertuang di dalam Al-Quran. Apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi nantinya, itu juga sudah tertuang di dalam Al-Quran. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, dan Al-Quran itu adalah firman Allah. Kemudian kamu mencoba sebagai umat terjemahan kembali mempertanyakan Ali Imran. Padahal ini sudah saya jawab.
Sudah saya jelaskan kepada kamu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sudah saya terangkan, sudah saya kupas mulai dari original teksnya, tafsirnya, terjemahannya, nahwu sharabnya, sudah saya jabarkan. Tetapi karena kamu adalah umat terjemahan, umat yang bebal, umat yang mengaku binatang, yaitu domba, tapi ternyata serigala, tidak akan pernah paham. Kenapa? Karena dasar pijakanmu adalah kebencian. Pertanyaan saya, apakah Kristen menyembah Yesus anak Maria itu atas kehendak bapaknya Yesus? Silakan. Aduh, Pak Ustadz, playing victim lagi, Pak Ustadz. Nggak usah gitulah. Jujur aja, kamu itu memang udah dari awal nggak mau paham kekristenan. Itu aja. Nah, mau dibicarain model bagaimanapun, mau dijelaskan sampai berbusa mulut pun, lu nggak bakal terima yang namanya kekristenan, ya kan? Apalagi mau ngaku pengikut Yesus atau apalah, nonsens itulah. Payah. Loh, saya terima kekristenan itu adalah komunitas penyembah manusia. Terima saya. Kristen itu adalah komunitas yang mengkitabkan karya tulis manusia yang tidak dikenal, yang kemudian namanya disebut dengan sebutan nama-nama murid Yesus. Saya tahu Kristen itu. Nah, sekarang makanya muncul pertanyaan. Ketika di dalam Matius 7 tadi, kamu menyebut Bishom Yeshua Amasiah, iya kan? Makanya di situ orang-orang yang menyeruh dengan menyebut nama Yesus, mengusir setan, bernubuat, bermujizat, itu adalah orang-orang yang akan diusir. Kamu salto bahwa ada orang yang munafik, orang yang menyebut Yesus tapi tidak percaya. Itu hanya asumsi. Itu akal-akalan kamu untuk mengelak. Yang pastinya kalimat dalam ayat 21 itu dikatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang kamu menyembah Yesus, apakah atas kehendak Yesus, atas kehendak Bapa? Bukan. Kamu makan babi atas kehendak Bapa? Bukan. Kamu tidak disunat atas kehendak Bapa? Bukan. Kamu menyembah tiga pribadi Tuhan atas kehendak Bapa? Bukan. Kamu ibadah hari Minggu atas kehendak Bapa? Bukan. Kamu kamu makan babi, meninggalkan Torah, menuhankan Yesus, menjadi Kristen, apakah semua itu atas kehendak Bapa? Bukan. Jadi bukan. Maka mau apapun kamu berkelit, kamu tetap aja diusir sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus. Pahami itu dengan baik. Jadi Islam itu selain punya kebiasaan menjadi serigala berbulu domba, penjilat terhadap Yesus, Islam itu suka maling, teriak maling. Ya, kenapa ya? Seperti inilah. Analoginya seperti ini. Kalau saya bertemu orang gila itu pasti ngatain setiap orang yang lewat dengan sebutan gila. Kenapa? Karena dia yang gila. Begitu juga maling, supaya nggak ketahuan maling. Contohnya maling sendal di masjid. Ya kan, nggak mau ngaku kan, memang masjid seperti itu. Umat Islam kan suka nyolong sendal di masjid. Ya sudahlah, biarkan, itu kan pribadi mereka, adat istiadat mereka seperti itu. Ya, contohnya ini kan cuma analogi. Ketika ada Islam nyolong sendal di masjid, dia itu pasti bakal berteriak kalau temannya yang nyolong sendal di masjid. Kenapa? Karena maling teriak maling, supaya apa? Nggak ketahuan maling. Nah, begitulah, seperti itulah analogi yang cocok untuk menggambarkan Islam, sang serigala berbulu domba busuk yang menjilat dan sok kenal sok dekat terhadap Yesus. Padahal kalau dia mengklaim tadi ajaran Yesus sama dengan ajaran Islam, yang mana? Sudah mimpi kamu, udah malam, udah ngantuk waktu tidur bermimpi. Ajaran Islam sama dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengenal kucing onta itu sehat, ya, kencing onta tidak sehat. Ya. Yesus tidak pernah mengenal yang namanya batu hajar aswad bisa menebus dosa, itu tidak ada. Kalau pagan Quraisy, iya, pagan Quraisy dengan imannya pagan Islam memang sama, karena apa? Berasal dari Tuhan yang sama. Lalu Yesus tidak pernah mengajarkan ada kiblat yang dibangun oleh penyembah-penyembah berhala pagan Quraisy dan pagan Islam, itu tidak pernah. Tidak ada Yesus meramalkan akan ada nabi dari bangsa pagan berhala Arab, Jazirah, jahiliyah, itu tidak ada.
Tidak pernah juga Yesus mengenal sajadah, mukena itu tidak dikenal. Jadi jangan kepedean kalian ajarannya sama dengan Yesus. Nah inilah, mengaku-ngaku ajarannya sama dengan Yesus, inilah penjilat yang sesungguhnya. Begitu. Lalu bagaimana dengan Kristen? Oh, kalau Kristen itu bukan mengaku-ngaku. Memang kami berasal dari Yesus itu sendiri. Namanya juga Kristen, pengikut Yesus. Ya, sama seperti Allah, ya, penolong Allah. Maka itulah penyembah-penyembah Allah. Kristen pengikut Yesus, itulah penyembah-penyembah Yesus. Nah, kalau yang ngaku-ngaku bukan berasal dari agama Kristen, tapi ngaku-ngaku ajarannya sama dengan Yesus, inilah yang namanya serigala berbulu domba busuk. Munafik, selalu maling, teriak maling. Kenapa? Yes, ya itu tadi, seperti yang saya jelaskan di awal. Orang gila juga pasti kalau ketemu orang, pasti ngatain orang itu gila. Padahal dia yang gila. Katanya grupnya ini bukan debat kusir. Faktanya kamu kesurupan sendiri. Gitu. Sembarangan ngomong, kayak orang gila, bicaranya nggak terarah, asal koar-koar, ilmu nggak ada. Dibilangnya Islam itu menjilat. Apa yang menjilat? Kalianlah yang menjilat terhadap Islam. Menyebut nama Allah, menyebut nama iman, mengambil kata Roh Kudus, mengambil kata Rasul, kata Nabi, mujizat dari Al-Quran. Kalianlah yang menjilat. Mengambil kata Alkitab. Semua itu karena kamu menjilat. Kalau Islam mana ada mau mengambil istilah-istilah Yunani. Ya. Jadi kamulah yang harus banyak belajar. Kami tidak menjilat dengan Yesus. Memang fakta kok, dia itu mengajarkan ajaran yang sama dengan ajaran Islam. Yesus mengajarkan satu Tuhan. Markus 12 ayat 29. Shema Israel, Adonai Elohinu Adonai Echad. Yesus mengajarkan syahadat. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal Yesus, engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Kemudian Yesus mengajarkan sholat dan bertaubat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah mulai dekat. Kemudian di dalam Matius 26 ayat 39 atau 38, maka majulah sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Allahku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, dan seterusnya. Yesus bersunat. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari disunatlah Yesus. Yesus berpuasa. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tuhannya Kristen lapar. Ya. Lalu kemudian Yesus mengharamkan babi. Di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus taat kepada hukum Torah. Nah, dalam dalil babi haram itu ada di dalam Torah, Imamat 11 ayat 7. Berarti Yesus itu mengajarkan ajaran Islam. Yesus mengajarkan amal baik atau amal soleh. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu jelas di ayat 40-nya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dan daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya kan gitu. Lalu kemudian Yesus mengucapkan insya Allah. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 70. Jadi Yesus itu Muslim. Dia itu orang yang soleh, bukan Kristen. Tidak kafir Yesus itu, tapi dia adalah Muslim. Lalu kemudian Yesus mengajarkan wanita untuk memakai jilbab. Ya. Lalu kemudian Yesus berwudu atau bersuci di dalam Keluaran 40:31 ayat 32. Jelas
Yesus mengajarkan kitab Keluaran karena dia sering membacakan kitab Torah. Pada saat hari Sabat, dia sering masuk ke sinagog mengajarkan kitab-kitab para nabi. Lalu kemudian Yesus dikafani di dalam Matius 27 ayat 59. Berarti faktanya Yesus itu mengajarkan Islam, tidak mengajarkan Kristen. Kristen itu datangnya dari Eropa. Makanya kamu kepanasan di grupmu sendiri, kerasukan setan di grupmu sendiri. Jadi ucapan-ucapan kamu itu yang mencuri sendal itu, silakan lihat ajaranmu. Nyuri kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, itu semua hasil copetan, kata iman. Itu hasil rampokan semua itu. Kemudian perjanjian lama, ya hasil rampokan dari agama Yahudi. Jadi ya sadarlah, ya jangan semakin hari semakin kesurupan. Allah yang mana ya? Jelas bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi yang mengangkat dia. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya termasuk manusia tidak pernah mengenal Muhammad. Tidak pernah mengangkat Muhammad jadi nabi. Sekali lagi saya tegaskan, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya tidak pernah dan jangan pernah bermimpi bahwa dia mengangkat Muhammad jadi nabi. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi tidak akan pernah mengangkat nabi di luar nabi Yahudi. Karena bagi Allah, orang-orang di luar Yahudi tidak akan pernah menjadi nabi, diangkat jadi nabi. Karena Taurat itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Tidak ada Taurat atau kitab di luar Taurat Yahudi. Kalau ada, itu palsu. Maka kalau ada kitab dan nabi datang dari bangsa Arab, itu nabi dan kitab palsu. Ya, ingat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya tidak pernah mengangkat Muhammad jadi nabi. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya mengangkat nabi-nabi dari bangsa Yahudi. Jadi lo jangan pernah bermimpi kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi yang mengangkat Muhammad jadi nabi. Anda jangan bermimpi. Ya? Anda bermimpi, oke, murid semua Islam menjadi saksi dia angkat. Ya, I no comment. Tapi yang menjadi masalah, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya tidak pernah mengangkat Muhammad jadi nabi. Karena apa? Allah tidak mengenal dia. Allah menyangkal kenabiannya. Ingat, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya tidak pernah mengangkat Muhammad jadi nabi. Kenapa? Karena hanya dari bangsa Yahudi yang Allah angkat jadi nabi. Di luar dari bangsa Yahudi, itu nabi palsu. Taurat hanya datang dari bangsa Yahudi. Nabi-nabi hanya datang dari bangsa Yahudi. Di luar bangsa Yahudi, itu nabi palsu dan kitab palsu. Nabi yang kamu tuhankan bernama Yesus itu diceritakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 20 ayat 22. Katanya gini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Siapa nabi itu? Jadi jelas sekali dalam ayat ini, ya, kata-katanya jelas menyeratkan bahwa munculnya nabi itu akan berlangsung sebelum
datangnya Yesus yang kedua. Yesus menunjukkan dalam perumpamaan kebun anggur bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur yang dan menambahkannya. Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi Tuhannya Kristen, yaitu Yesus, telah menjelaskan bahwa nabi yang akan datang setelahnya bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yakni saudara-saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Jadi pernyataan ini telah digenapi dalam pribadi Muhammad SAW yang mendirikan ajaran agama mulia Islam. Hal ini karena pertama, beliau datang dari kalangan keturunan Ismail sebagai saudara-saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail terpenuhi. Kejadian 17 ayat 20, aku telah memberkatinya dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, beliau adalah nabi yang datang dengan syariat baru, syariat Al-Quran. Tidak ada nabi-nabi Israel termasuk Yesus dari Nazaret dengan pengecualian Musa membawa syariat atau sistem baru. Tidak ada seorang pun dari mereka telah mengaku seperti Musa. Di sisi lain, secara tegas telah dituliskan tentang Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Beliau adalah nabi yang sama seperti Musa. Di dalam Al-Quran 73 ayat 16, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengirimkan kepadamu seorang rasul yang bersaksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan rasul kepada Fir'aun. Nah, sekali lagi, ayat ini mengandung perhatian dan juga mengundang perhatian orang-orang Yahudi pada nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 18 yang mengatakan dalam Al-Quran dikatakan bahwa seorang saksi dari antara Bani Israel terhadap kedatangan seorang semisalnya, maksudnya yang sama seperti Musa. Quran 46 ayat 11. Ya, bukti ketiga adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak berbicara atas dirinya sendiri seperti yang tertulis dalam nubuatan tersebut. Apapun yang ia dengar, itulah yang ia akan katakan atas namaku. Dalam Al-Quran, semua surah mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir, sampai surah pertama sampai yang terakhir, semua dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan atas nama Muhammad SAW. Itu aja dulu ya. Masih banyak nubuatan dalam kitabnya Bani Israel tentang datangnya Rasulullah Muhammad SAW, yang mana dikatakan pertama muncul Tuhan muncul di Gunung Faran di dalam Ulangan 33 ayat 2. Kemudian Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan, Yesaya 21 13 ayat sampai ayat 17. Nama Muhammad disebutkan di dalam Alkitab, itu disebutkan dalam Kidung Agung 5 9 sampai ayat 16 dan seterusnya. Lalu kemudian penghibur yang dijanjikan itu jelas dari Bani Ismail di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17. Jadi banyak hal yang telah diajarkan oleh para nabi terdahulu yang menjadi sebuah nubuatan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian nubuatan yang lain adalah sang penghibur akan membawa ajaran yang sempurna. Itu juga tertera di dalam kitab yang kamu ambil dari Bani Israel. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu akan datang dengan membersihkan nama Yesus dari semua tuduhan-tuduhan palsu Kristen. Itu juga ada nubuatannya di dalam kitab yang kamu imani sebagai kitab suci. Sekira seperti itu ya. Semakin larut kalian semakin mendongeng, semakin larut semakin memperlihatkan kebencian, dan saya melihat kalian semua kesurupan. Saya hanya ingin katakan kepada kalian, apa yang kalian lakukan berkenaan dengan ajaran Kristen, semua itu tidak berdasar atas kehendak Bapa, sehingga kelak semua Kristen itu akan diusir oleh Yesus dengan mengatakan kalian semua adalah tuyul pembuat kejahatan. Salam satu Tuhan.